Selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal bab 3 buku Clean Code. Anda sudah siapkan ringkasannya ya? Iya, betul. Fokusnya ke fungsi. Nah, itu dia fokus kita di fungsi. Misinya ya seperti biasa, kita bedah bareng-bareng biar Anda semua bisa langsung pakai prinsip-prinsipnya buat bikin kode yang lebih bersih. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja nih. Yang pertama dan sering banget jadi omongan, ukuran fungsi. Buku ini bilang harus kecil. Malah katanya lebih kecil lagi. Kenapa sih harus sekecil itu? Kadang kan enak juga lihat semua logika di satu tempat. Pertanyaan bagus itu. Gini, intinya sih soal keterbacaan sama gampang di maintenance nanti. Oke. Fungsi yang katakanlah di bawah 20 baris atau bahkan seringnya cuma 2-4 baris, itu kayak paragraf yang fokus. Jauh lebih gampang dicerna, dites, terus kalau ada bug nyarinya juga lebih gampang. Iya sih. Pengalaman pribadi nih, kalau udah pernah pusing 7 keliling nyari bug di fungsi 100 baris lebih yang isinya macam-macam, pasti kerasa banget kenapa kecil itu penting. Ukuran itu maksa kita mikir, ini fungsi mau ngapain satu hal aja. Oke, masuk akal. Kecil itu memaksa fokus. Terus, gimana dengan struktur di dalamnya? Kayak blok if, else, atau while gitu? Nah, soal blok-blok itu, prinsipnya sama. Jaga biar isinya pendek banget. Idealnya ya cuma 1 baris. 1 baris? Isinya apa dong? Isinya manggil fungsi lain, gitu. Oh, manggil fungsi lain. Agak ekstrim ya kedengerannya? Mungkin awalnya iya, tapi coba deh. Ini ada 2 keuntungan gede. Pertama, fungsi induknya jadi tetap kecil kan? Kedua, nama fungsi yang dipanggil itu, misalnya proses data valid atau tangani error input, itu udah jadi kayak dokumentasi mini. Jelas gitu, oh, blok ini lagi ngapain. Jadi nama fungsinya itu sendiri yang menjelaskan ya? Sekaligus bikin fungsi induknya nggak kepanjangan. Betul. Terus soal indentasi. Ya, usahakan jangan dalam-dalam lah. 1 atau 2 level aja cukup, biar nggak kayak labirin bacanya. Sip. Nah, ini kayaknya nyambung nih ke prinsip berikutnya. Melakukan satu hal atau do one thing. Gimana kita bisa yakin fungsi kita ini udah bener-bener fokus ngerjain satu hal aja? Cara gampangnya gini, coba jelasin fungsi itu dalam 1 kalimat pendek. Tapi jangan pakai kata dan atau. Oke, tanpa dan atau. Iya. Kalau susah jelasinnya dalam 1 kalimat simpel gitu, nah kemungkinan besar fungsi itu ngerjain lebih dari 1 hal. Ada cara lain nggak buat ngeceknya? Ada. Coba lihat langkah-langkah di dalam fungsi itu. Semuanya ada di 1 level abstraksi yang sama nggak? Tepat di bawah nama fungsinya. 1 level abstraksi? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kalau nama fungsinya misalnya validasi dan simpan input user, nah itu udah jelas banget ada dan-nya. Kemungkinan besar dia ngerjain 2 level, validasi level tinggi dan simpan ke database level teknis. Seharusnya nggak gitu. Atau kalau Anda bisa mecah sebagian kode di fungsi itu jadi fungsi baru, dan fungsi baru itu punya nama yang jelas, bukan cuma bagian 1 gitu ya, itu tanda fungsi awal terlalu banyak tugasnya. Oke, jadi intinya jangan campur aduk ya. Konsep umum sama detail teknis dalam satu fungsi bikin bingung ya bacanya. Tepat sekali. Itu nyambung ke poin berikutnya soal 1 tingkat abstraksi per fungsi. Kalau dicampur, pembaca jadi bingung. Kayak lagi baca ringkasan cerita, tiba-tiba lompat ke penjelasan teknis sekrup mesinnya. Nggak nyambung kan? Alur besarnya jadi hilang. Bener juga. Nah, ini berarti berhubungan sama aturan step down dong ya? Biar kode dibaca kayak cerita gitu, dari atas ke bawah? Iya, persis. Kode itu harusnya ngalir kayak narasi. Fungsi level atas manggil fungsi-fungsi lain yang ada 1 level abstraksi di bawahnya. Oh, jadi bertahap gitu ya turunnya? Betul. Jadi pembaca bisa paham gambaran besarnya dulu, terus kalau mau detail, ya tinggal masuk ke fungsi yang dipanggil itu. Jadi nggak langsung tenggelam di kerumitan detail teknis pas pertama baca. Oke. Kebayang alurnya. Nah, ngomongin kompleksitas nih. Gimana soal switch statement? Di ringkasan disebut agak problematis. Padahal kan sering banget ya kita lihat atau pakai switch. Apa beneran seburuk itu? Switch itu, ya punya potensi masalah. Secara alami kan dia cenderung melakukan banyak hal, tergantung nilainya apa.
Jadi susah bikin dia kecil dan fokus ke satu hal. Terus solusinya gimana dong kalau gitu? Solusi ala clean code itu biasanya ngubur atau nyembunyiin switch-nya. Jangan taruh switch gede di logika utama bisnis Anda. Disembunyiin gimana caranya? Nah, biasanya dibungkus di dalam sebuah kelas level rendah. Seringnya pakai teknik namanya polimorfisme. Jadi switch itu dipakai buat bikin objek yang tipenya beda-beda, tapi cara panggilnya sama. Atau pakai pola desain kayak factory. Intinya, kode utama Anda nggak perlu tahu kalau di dalamnya ada switch. Dia cuma berinteraksi sama objek hasil jadinya aja. Wah, oke. Jadi kompleksitasnya diisolasi gitu ya? Betul. Tapi ya, aturannya sih kalau switch itu cuma muncul sekali, terus tempatnya tersembunyi rapi, ya mungkin masih oke lah. Jangan sampai bertebaran di mana-mana aja. Oke, noted. Terakhir nih, tapi ini penting banget kayaknya. Soal nama fungsi. Seberapa krusial sih milih nama yang deskriptif? Kadang kan ngerasanya bikin nama panjang tuh agak malesin. Justru itu investasi paling penting. Kalau fungsinya udah kecil dan fokus, malah jadi lebih gampang ngasih nama yang spesifik dan jelas. Jangan takut pakai nama panjang, kayak ambil profil dan hak akses pengguna, kalau memang itu yang paling pas ngejelasin tugasnya. Lebih baik panjang tapi jelas ya daripada pendek tapi ambigu. Jauh. Nama yang bagus itu lebih baik dari komentar panjang lebar. Nama yang ambigu kayak proses data, itu bikin orang nebak-nebak, atau harus baca isi kodenya dulu baru paham. Kan repot. Nama yang bagus itu dokumentasi terbaik. Plus, kalau konsisten cara namainya, misal, selalu pakai kata kerja buat aksi, itu bantu banget bikin alur ceritanya jelas. Oke. Jadi kalau saya coba rangkum nih ya, biar fungsi kita bersih itu kuncinya, bikin sekecil mungkin, benar-benar fokus satu tugas aja, jaga level abstraksinya biar konsisten di tiap fungsi, terus alurnya enak dibaca dari atas ke bawah, pakai aturan step down, sembunyiin kerumitan kayak switch kalau perlu, dan yang paling penting kasih nama yang jujur, deskriptif, jangan pelit karakter. Benar gitu ya? Wah, mantap. Anda nangkep esensinya dengan sangat baik. Ya, intinya itu semua. Ini bukan sekedar aturan kaku ya, tapi lebih ke prinsip buat ngelola kompleksitas kode. Biar kodenya lebih manusiawi lah, gampang dibaca, dipahami lagi nanti. Baik buat kita sendiri maupun buat tim. Ini investasi buat fondasi software yang sehat. Menarik banget diskusinya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh bayangin fungsi itu kayak kata kerja di kode Anda. Pertanyaannya, seberapa efektif kalimat-kalimat yang Anda susun pakai fungsi-fungsi itu? Apakah cerita yang disampaikan kode Anda itu ngalir, gampang dipahami orang lain? Atau malah, kayak teka-teki kusut yang bahkan Anda sendiri lupa cara mecahinnya 6 bulan lagi? Coba deh, renungkan itu sambil lihat lagi kode Anda. Selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Kali ini kita bakal bahas lebih dalam soal praktek terbaik nulis fungsi saat ngoding ya. Kita ambil dari materi clean code yang udah Anda siapkan. Tujuannya jelas, bikin fungsi yang nggak cuma jalan, tapi juga rapi, gampang dibaca orang lain. Betul sekali. Materi ini kan isinya banyak ya, ada soal argumen fungsi, terus gimana hindari efek samping, menangani error, wah macam-macam deh. Iya, kayak belajar bikin kalimat yang efektif gitu ya, tapi dalam bahasa kode. Nah, persis. Misi kita di sini tuh kayak menyaring, intisarinya lah, biar Anda semua bisa nulis fungsi yang bersih. Ini penting banget buat bikin software yang bagus jangka panjang. Oke deh, siap. Mari kita bongkar satu-satu. Kita mulai dari mana nih? Mungkin dari argumen dulu kali ya? Boleh, soal argumen ini materinya cukup tegas ya. Idealnya tuh 0, 1, atau paling banyak 2 argumen aja. 0, 1, 2. Kedengarannya simple. Tapi kenapa sih kok dibatasi segitunya? Emang masalahnya apa kalau argumennya banyak? Nah ini nih, kelihatannya sepele, tapi fungsi yang rakus argumen itu, gimana ya bilangnya, bikin pusing. Kenapa? Tiap nambah argumen itu bukan cuma nambah variabel, tapi kompleksitas buat paham sama ngetesnya itu jadi berlipat ganda. Jadi, intinya sih, semakin sedikit argumen, semakin gampang hidup kita sebagai programmer. Hahaha. Oh gitu ya, masuk akal sih. Makin banyak input, makin banyak kemungkinan yang harus kita pikirin pas ngetes atau baca kodenya lagi. Terus, saya ingat juga,
materinya kasih perhatian khusus ke argumen jenis boolean atau flag gitu ya. Katanya harus hati-hati. Kenapa tuh? Kalau fungsi kita tuh diam-diam ngerjain dua hal berbeda. Tergantung inputnya true atau false. Kayak satu tombol, tapi fungsinya bisa A atau B. Kan bingungin. Jauh lebih jelas kalau dipisah aja jadi dua fungsi. Satu buat A, satu buat B. Fokus gitu. Oke, biar satu fungsi, satu kerjaan jelas gitu ya. Terus, gimana dong kalau fungsinya emang butuh data banyak buat kerja? Nggak mungkin kan dibatasi terus? Nah, kalau kasusnya gitu, cara yang lebih elegan, biasanya kita bungkus argumen-argumen itu jadi satu objek atau struktur data. Ini namanya abstraksi. Detail argumennya kita umpetin dalam satu paket, jadi tanda tangan fungsinya tetap simple. Kelihatan jelas maunya apa. Sip, sip. Jadi inputnya kita jaga biar ringkas. Nah, sekarang soal apa yang fungsi itu lakukan. Materi ini kan nekenin banget soal kejujuran fungsi ya. Maksudnya? Maksudnya, fungsi itu harusnya ngerjain persis sesuai namanya. Nggak ada kejutan atau efek samping tersembunyi. Efek samping, maksudnya dia ngubah sesuatu di luar dirinya gitu ya, yang nggak kita duga. Iya, betul. Misalnya ada fungsi namanya cek saldo, tapi ternyata diam-diam dia ngubah status login pengguna juga. Nah, itu efek samping. Bahayanya apa? Bisa bikin sistem jadi rapuh. Nanti pas debugging, kita pusing nyari tahu siapa sih yang ngubah data ini. Kok tiba-tiba berubah? Jadi susah dilacak. Wah, iya juga ya. Repot itu pasti. Dan ini kayaknya nyambung ke prinsip Command Query Separation atau CQS yang disebut di materi juga ya. Bisa dijelasin dikit nggak? Bisa. Jadi CQS itu intinya gini. Sebuah fungsi sebaiknya pilih salah satu. Mau jadi command, yaitu melakukan aksi atau perubahan, contohnya simpan data, atau mau jadi query, yaitu cuma ngasih informasi tanpa mengubah apa-apa, contohnya ambil data. Jangan dua-duanya sekaligus dalam satu fungsi. Oh, jadi dipisah gitu ya. Kalau mau ngubah ya ngubah aja, kalau mau nanya data ya nanya aja, biar jelas perilakunya. Oke. Persis, biar kita gampang nebak fungsi ini ngapain. Nah, ngomongin soal jelas, gimana kalau ada error pas fungsi jalan? Materinya kan lebih suka pakai exceptions ya, daripada balikin kode error. Iya benar. Kenapa lebih disarankan pakai exceptions? Bukannya sama aja, sama-sama nandain error? Bedanya di alur logikanya. Kalau kita balikin kode error, misal angka -1 atau string error, logika utama kita jadi kotor, penuh sama if buat ngecek kode error itu. Kalau pakai exceptions, jalur normal sama jalur error itu dipisah. Logika utama tetap bersih, fokus ke tugasnya. Urusan error biar ditangkep sama blok try catch di tempat lain. Tapi bukannya jadi nambahin blok try catch ya? Apa nggak malah nambah ribet? Ada tambahan struktur try catch, iya. Tapi argumennya kerumitan itu sepadan sama kejelasan logika utama yang kita dapat. Penanganan error jadi lebih, terpusat dan eksplisit. Nggak nyampur sama logika bisnis. Dan ini nyambung lagi ke prinsip dasar banget di pemrograman. Don't repeat yourself, DRY. DRY. Jangan ulangi dirimu. Prinsip klasik nih. Duplikasi kode itu sumber masalah laten. Bayangin aja, ada bug, terus kita mesti benerin di 5 tempat berbeda, karena kodenya di copy paste. Boros waktu, rentan salah. Tiap ada kode duplikat, itu sebetulnya kesempatan yang hilang buat bikin abstraksi yang lebih bagus, fungsi yang bisa dipakai ulang. Bener banget. Jadi, nulis fungsi itu kayak nulis ya. Perlu direvisi biar bagus. Materi ini bilang gitu kan? Draft pertama mungkin masih berantakan. Iya, persis kayak nulis artikel atau cerita. Draft pertama ya keluarin aja dulu idenya, baru nanti dirapihin. Terus proses ngerapihinnya gimana tuh menurut materi ini? Ada langkah-langkahnya? Ada. Pendekatannya itu iteratif, berulang. Seringkali disarankan mulai dari bikin unit test dulu. Tes otomatis buat mastiin fungsi kerjanya benar. Abis itu baru tulis kodenya biar tesnya lolos. Nah, setelah jalan, baru deh proses refactoring atau perbaikan kode. Pecah fungsi gede jadi kecil-kecil, kasih nama yang lebih jelas, ilangin duplikasi, rapihin strukturnya. Dan selama proses itu, pastiin terus semua tesnya tetap hijau, tetap jalan sukses. Kayak ngedit naskah lah biar makin oke. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini? Intinya, fungsi itu kan kayak kata kerja di kode kita ya. Unit paling dasar. Kalau kita nulisnya benar, argumennya dikit,
Jujur nggak ada efek samping, tugasnya jelas, komen atau query, errornya ditangani rapi pakai exceptions, nggak ada duplikasi kodenya, bakal jauh lebih sehat. Tepat sekali. Analoginya bagus tuh. Fungsi itu kata kerja, kelas itu kata benda. Kode yang bersih dengan fungsi-fungsi yang bagus itu kayak cerita sistem yang enak dibaca dan gampang dipahami. Termasuk buat diri kita sendiri nanti pas baca lagi. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada semacam renunan ya dari materi ini. Gimana caranya Anda bisa mulai coba pakai satu aja prinsip fungsi bersih ini? Mungkin mulai dari batasi argumen di fungsi baru, atau coba pisahin komen sama query di fungsi yang udah ada. Sekecil apapun, coba lihat dampaknya langsung di proyek Anda. Menarik buat dicoba sih. Oke deh, kayaknya udah cukup dalam ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak deep dive kita.